Bisa kelihatan ya semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, ini bab 9 ya, pertemuan 11 ya. Kita hanya sampai bab 11 saja. Ya, nanti apa namanya? Setelah itu kita UAS ya. Jadi tinggal dikit lagi nih. Ya, 3 pekan lagi habis itu review, habis itu UAS. Jadi sementara kalian kan KTTA ini tanggal segini ya, tanggal berapa nih terakhir? 8 nih, 8 atau 9 gitu. Pekan ini ya kalau nggak salah proposal. Tapi kan proposal bisa kita ubah ya kalau memang ada yang lebih menarik gitu ya. Itu bisa kita kita ubah ya. Contohnya setelah mendapatkan ini mungkin ada ide gitu, wah Pak saya bisa ini. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol sama pembimbingnya, siapa tahu bisa menggunakan statistika ini ya. Ya. Oke, ya. Jadi apa yang akan kita bahas di bab 9 ya. Nah, kita review dulu, kemudian preview apa yang kita lakukan ke depan ya. Kemudian ada 3 ya. Yang mengenai proporsi, means, dan kemudian mengenai sampel yang dependen. Jadi kalau bab 7 sama bab 8 ini kita hanya membicarakan mengenai satu populasi, di bab 9 ini kita membicarakan 2 populasi. Ya. Jadi kita inference from 2 samples, ya. Mengambil kesimpulan ya dari 2 sampel. Ya. Oke, reviewnya ya di bab 78 kita sudah memperkenalkan metode statistika inferensial, bagaimana kita bisa menggeneralisir ya. Kita sebenarnya hanya ingin tahu populasi karena itu biasanya yang kita pengen tahu ya populasi. Kita ingin tahu parameter-parameternya, berapa rata-rata orang pergi ke kantor misalkan ya, berapa proporsi pekerja dan sebagainya itu statistika inferensial. Kemudian kita bagaimana kita tahunya populasi itu kalau kita hitung satu-satu susah ya, memerlukan biaya besar, kita pakainya sampling ya. Kalau kita samplingnya benar, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di bab 7 dan bab 8 ya. Itu statistika inferensial. Bagaimana kita menggeneralisir dari statistik yang ada di sampel ke parameter yang ada di populasi. Nah, kemudian di bab 7 juga kita membuat sebuah metode confidence interval. Ya. Bagaimana membuat confidence interval dari parameter populasi, entah itu proporsi, entah itu mean, rata-rata, entah itu variance. Ya. Kita bisa memperkirakan di mana letak daripada parameter populasi tersebut. Nah, kemudian di bab 8 kita mencoba membuat atau menggunakan ya uji hipotesis ya. Kita menguji klaim-klaim yang dibuat terkait dengan parameter populasi. Ya. Karena banyak banget orang yang ngeklaim ya. Punya saya tuh hebat, saya bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian bab 7 dan bab 8 ini hanya terkait dari satu populasi. Maka bab 9 ini itu lebih ke membandingkan dua populasi. Jadi menggunakan 2 sampel setnya. Nah, ini banyak sekali penggunaannya, ya banyak sekali penggunaannya. Ya, jadi dengan menggunakan 2 sampel data ini, ya kita bisa membandingkan ya hasil 2 sampel ini yang terkait dengan proporsi, terkait dengan mean, dan terkait dengan varian sebetulnya. Tapi hanya di buku Essential Statistik ini kita hanya proporsi dan mean saja, varians enggak ya. Nah, ini contohnya banyak banget ya, yang sekarang lagi heboh. Ya ini juga menggunakan ya ini ya
populasi dua populasi ini. Kira-kira apa tuh yang sekarang lagi heboh ini? Menguji apa tuh kita sekarang lagi heboh ini? Yang kita tunggu-tunggu juga hasilnya. Ya betul ya, vaksin ya. Siapa tuh barusan yang ngomong? Nah, Yose. Ya vaksin betul ya Mas ya. Dari vaksin itu caranya tuh gitu ya. Ya, dua populasi, satu populasi kita kasih vaksin beneran yang kita mau uji, satu lagi kita kasih vaksin juga, cuma vaksin bohongan, ya placebo ya. Ya, tapi nanti dibandingkan kita hasilnya seperti apa, ya. Nah, nanti efektivitasnya dilihat dari situ. Ya. Aneh ya orang kesehatan yang ujinya ya. Saya pikir ujinya itu tadinya saya mikirnya ya semua orang dikasih vaksin, nanti kelihatan dari 100 orang vaksin 10 orang kena, ya, misalkan kena COVID misalkan ya. Berarti kan efektivitasnya 90%, tapi nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Membandingkannya dengan yang placebo. Ya. Jadi itu. Ya itu ya. Jadi vaksin itu cara ngujinya seperti itu ya. Nah ini ya. Jadi ini apa nih? Nah, ini klaim-klaim ya terkait dengan berat badan ya ini. Berat badan rata-rata itu antara ya pas masuk kuliah tahun pertama sampai kemudian pas selesai itu selisihnya 15 pound di sini dibilang. Ya. Kemudian terkait dengan vaksin ya, ini vaksin polio dulu ya. Apabila diberikan sub vaksin ya, ini proporsinya lebih kecil yang kena polio dibandingkan dengan yang placebo. Ya. Kemudian ini Lipitor juga. Jadi obat-obatan hampir semuanya kayaknya ngujinya pakai ini. Ya, perbedaannya. Lipitor ini obat kolesterol yang cukup keras ya. Nah ini juga. Ya, jadi caranya orang-orang yang punya kolesterol, ya kita kasih Lipitor. Ya. Ya bilangnya sih semuanya Lipitor gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai peneliti, ya yang 50% kita kasih Lipitor beneran, 50%-nya kita kasih ya vitamin aja sebetulnya isinya. Bentuknya sama gitu ya. Ya. Namanya placebo gitu. Ya, pura-pura. Nah nanti setelah diuji misalnya sebulan kita lihat turun nggak tuh level kolesterolnya. Jadi orang itu merasa dua-duanya pakai obat gitu ya. Tapi sebenarnya yang satu obat beneran, yang satu obat bohongan. Ya kayak sekarang yang uji vaksin di Bandung itu kan, misalnya Ridwan Kamil kan udah divaksin. Ya tapi kita nggak tahu dia itu apa namanya benar-benar dapat vaksin yang benar atau dia itu yang bohongan. Dia juga nggak tahu. Ya sampai nanti ujinya selesai. Sebab kalau kita udah tahu kan nanti kita jadi misalnya kita tahu kita yang beneran, mungkin kita jadi nggak pakai masker lagi segala macam, nggak gitu ya. Jadi orangnya seperti biasa aja gitu. Ya dia pakai masker karena dia nggak tahu gitu ini yang disuntikan sama dia tuh placebo atau vaksin beneran. Gitu. Nah nanti baru dilihat perbedaannya gitu. Nah, baru kemudian diukur efektivitasnya. Ya tentu saja nanti ada rumus-rumus lagi ya. Nah itu jadi banyak banget gitu hal yang bisa kita lakukan dengan uji beda ini. Ya kalau istilahnya itu uji perbedaan ya antara satu populasi dengan populasi lain. Nah saya nggak tahu nih di KTTA bisa nggak nih uji beda diterapkan ya. Ya jadi ada perlakuannya misalkan uji beda antara mahasiswa yang ya, tatap muka dengan yang PJJ itu juga bisa. Ya. Nah, tapi kalau di akuntansi seperti apa? Nah, coba dipikirkan. Bisa, misalkan kita lihat skripsi-skripsi ya, banyak kelihatannya yang menggunakan uji beda ini gitu ya. Nah, kalian masih D3 sih ya, tetapi saya pikir bisa lah menggunakan apa namanya metode yang kuantitatif ini ya. Sebab biasanya kalau kualitatif ya cuma itu aja membandingkan antara ini ya
penerapan pelaksanaannya dengan teorinya kan gitu ya. Mungkin ada yang something wrong di situ. Nah, kita tulis ya, selama ini jadi tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan teori. Kan paling gitu biasanya ya, local TTA. Nah, mungkin bisa cari cara lain supaya bisa membandingkan seperti ini ya, dengan uji beda. Menarik ya. Ya, selain uji beda nanti pekan depan kita belajar korelasi ya. Itu juga, atau regresi itu juga menarik juga ya. Kalau itu lebih ke pengaruh ya. Pengaruh ya. Oke. Ya, kita masuk ke section yang pertama 92 ya. Ya, ini kita metode yang sini adalah terkait dengan proporsi ya, proporsi dari dua populasi, dan kemudian bagaimana confidence interval untuk perbedaan antara proporsi tadi. Ya. Ya. Secara umum tekniknya sebenarnya sama ya dengan uji hipotesis ya. Oke, untuk notasi dulu, ini notasi untuk populasi 1 ya. P1, kemudian N1, X1 ya. Kemudian proportion ya, sample proportion ya. Nah, kemudian C1 ya. Demikian juga untuk proporsi 2 ya. Nah, kemudian pool sample proportion artinya gabungan ya, yang di pool ya. Gabungan antara populasi 1 dan populasi 2 otomatis ya yang kita gabungkan saja ya. Di sini P bar-nya ini sama dengan X1 ditambah X2 ya, dibagi dengan N1 ditambah N2 ya. Populasi 1 ditambah populasi 2. Q-nya otomatis sama dengan 1 minus P ya. Oke, sebelum kita melakukan uji beda ya, nah requirement-nya kita harus pastikan benar dulu ya. Yang pertama adalah proporsinya itu dari simple random sampling yang independen. Jadi nggak ada hubungan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Ya. Kemudian untuk setiap sampelnya, ya, ada dari 2 sampel ini, jumlah suksesnya itu minimal setidaknya 5 dan value-nya juga setidaknya 5. Kemudian tes statistik, kita hitung statistik ujinya ya. Biasanya H0 itu ya persamaan ya, P1 sama dengan P2 ya. Z-nya sama dengan ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Panjang banget kalau dibaca ini ya. Ya. Oke, kemudian setelah kita hitung statistik ujinya, baru kemudian kita pakai ya terserah ya p-value ya. Kita bisa menghitung lewat ya, teknologi atau kita menggunakan tabel A2. Ya. Atau critical value. Ya, critical value ini
kita bandingkan dengan statistik uji tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah confidence interval. Nah, kalau confidence interval untuk perbedaan dari P1 dan P2, nah ini margin of error-nya sama dengan ini. Ya. Z alfa per 2 dikalikan akar P1 Q1 dibagi dengan N1 ditambah P2 Q2 dibagi dengan N2. Ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh. Jadi gampang ya, caranya seperti biasa adalah kita membuat hipotesisnya dulu, kemudian kita menghitung ya statistik ujinya, ya, kita hitung. Kemudian kita baru menggunakan metode entah itu p-value, entah itu critical value, ya, entah itu confidence interval. Ya. Nah, ini masalah penggunaan uang ya, penggunaan uang ya. Ada 89 ya mahasiswa undergraduate ya S1 ya, dibagi 2 grup ya, kemudian satu grup itu dikasih uang besar ya, uang denominasi besar ya, misalkan di sini dibilangnya $1 ya. Nah, kemudian yang satu grupnya lagi $1 juga, cuman denominasi kecil ya, ya $1/4 ya, kalikan 4. Mungkin kalau eksperimennya di Indonesia yang satu dikasih uang 100.000 yang satu kelompok, yang satunya kelompok masing-masing mahasiswa dikasih uang 10.000 kali 10. Klaimnya tuh gini ya, orang yang punya uang dengan denominasi besar itu cenderung kurang membelanjakan ya, dibandingkan dengan orang yang punya ya padahal secara total nilainya sama, tapi dia denominasinya kecil-kecil ya, 10 ribuan kali 10 ya, misalkan. Nah itu cenderung orang tuh lebih gampang belanja, ya, bener kan ya? Nah ini mungkin zaman dulu ya, kalau sekarang kita pakai e-money jadi nggak kelihatan nih mau denominasi besar kecil sama aja ya. Nah, tapi juga bisa jadi seperti itu ya, mungkin orang yang punya denominasi besar ya, ya malah tambah awet gitu ya uangnya. Ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin ya, bisa juga kayak gitu. Oke, kita uji klaim tersebut dengan level signifikansi 0,05. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Ya grup 1 yang diberikan uang $1 ya utuh ya. Itu yang membelanjakan uangnya itu cuma 12 orang ya. Total grup orang yang di grup itu 46 orang ya. Grup 2 yang diberikan 4 kali ya $1/4 ya. Itu yang membelanjakan uangnya itu 27 orang ya. Dari total 43 orang. Oleh karena itu P1 ya ini P1 ya. P1 tilde ini sama dengan 12/46 ya. P2 27/43 ya. P gabungan ya sama dengan 12 ditambah 27 dibagi dengan 46 dibagi 43 sama dengan 0,438202. Oke, sebelum kita lanjut kita cek dulu ya, requirement-nya apakah 89 tadi random. Oke, secara random ya, kemudian independen ya, tidak ada hubungan antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Kemudian yang kelompok 1 diberikan $1 ya. Ternyata di dalamnya ada 12 orang yang belanja, 34 orang nggak belanja. Kemudian yang diberikan $4 yang kali 4 itu ada 27 orang yang belanja, 16 orang tidak belanja. Sehingga dipastikan semuanya di atas 5 sehingga requirement-nya terpenuhi. Nah, klaim bahwa orang dengan denominasi uang yang besar itu kurang ya belanjanya timbang yang denominasi kecil, seperti bisa dinyatakan dengan
P1 kurang dari P2. Oke, untuk membuat hipotesis nol, jika P1 kurang dari P2 salah, keliru, maka P1 lebih besar sama dengan P2. Ya. Nah, dengan demikian hipotesis nolnya adalah P1 sama dengan P2. Dan hipotesis alternatifnya sama dengan P1 kurang P2. Ya. Jadi gitu ya, selalu yang namanya hipotesis nol ini pakai tanda sama dengan. Nah, kemudian signifikansi levelnya alfa sama dengan 0,05. Ya. Kita dekati dengan pendekatan dengan distribusi normal. Ya. P1 sama dengan 12/46, P2 yang sama dengan 27/43, P poolnya itu sama dengan 0,4382, jadi Q-nya sama dengan 0,561798. Nah, kemudian kita masukkan semuanya ke statistik uji. Yang Z sama dengan, ya, kalau kita lihat di sini, kita total akhirnya sama dengan minus 3,49. Nah, ini ya, minus 3,49. Ya. Paling mudah dengan menggunakan critical value method. Ya. Kita cek, ya. Kalau punya signifikansi value, kalau punya signifikansi value itu 0,05, maka critical value-nya berapa? Nah, 1,645. Ya. Karena statistik ujinya lebih di kiri dibandingkan dengan, ya, critical value-nya, ya, ini minus 3,49 ini kurang, lebih besar dari minus 1,645, maka dipastikan dia jatuh di sebelah kiri, ya, atau di daerah penolakan H0. Ya, sebenarnya kita harus menolak H0. Atau dengan p-value, ya. Ya, statistik ujinya minus 3,49, kita lihat di tabel, p-value-nya sama dengan 0,0002. Ya. Jadi 0,0002 ini lebih kecil jauh dibandingkan dengan 0,05. Ya, sehingga dipastikan dia masuk ke daerah penolakan H0. Ya, jadi karena p-value 0,0002 kurang dari 0,05, maka kita menolak H0. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim, ya, bahwa orang dengan yang punya uang dengan denominasi besar itu kurang, ya, berbelanja dibandingkan dengan orang yang mempunyai uang dengan denominasi kecil. Ya. Yang menjadi catatan di sini adalah subjek penelitian di sini adalah mahasiswa undergraduate, ya. Sehingga kalau kita ingin generalisir ke seluruh populasi, ya mesti harus hati-hati. Oke ya. Lupa ngerekam ya. Waduh, wah, ketinggalan lagi. Oke dah. Ya. Oke, yang berikutnya kita juga bisa membuat confidence interval, ya, untuk memperkirakan perbedaan antara proporsi tadi, ya, antara proporsi populasi tadi. Ya. Nah, kita bisa membuat 90% confidence interval. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini. Kita hitung errornya dulu, errornya sama dengan Z alfa per 2 dikalikan akar P1 Q1 dibagi dengan N1 ditambah P2 Q2 dibagi dengan N2. Setelah kita hitung, errornya sama dengan 0,161387. Ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya confidence interval. Ya. Nah, berarti perbedaannya antara dua populasi itu, dua proporsi populasi itu terletak antara minus 0,528 dan minus 0,206. Karena tidak memasukkan 0, maka dapat dipastikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua proporsi tadi. Jadi, rupanya
memang benar ya. Jadi terdapat bukti yang mendukung ya, bahwa orang yang punya uang di dalam denominasi besar itu cenderung kurang belanjanya dibandingkan meskipun jumlahnya sama, tetapi ya denominasinya kecil-kecil. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua, saya ambil dari buku Elementary Statistik ya. Ini terkait dengan airbag ya, airbag. Ya, airbag. Jadi ternyata airbag juga sama ya. Untuk mengujinya kita bisa menggunakan dua kejadian ya, dua populasi maksudnya. Ya, di sini untuk yang mobil-mobil mempunyai airbags, maka ada 11.541 ya, yang fatal itu 41 ya. Kemudian untuk yang tidak mempunyai airbag, terdapat total mobil yang tidak mempunyai airbag yang terlibat dalam ya kecelakaan ini 9.853, yang fatal itu 52 ya. Nah, kemudian kita coba uji ya klaim tersebut ya. Terpenuhi atau enggak requirement-nya 2 simple random sample, oke. Sampelnya adalah independen, oke. Kemudian masing-masing mempunyai 5 sukses dan 5 failure, itu juga oke. Ya, kita coba gunakan p-value dulu ya. Klaimnya adalah P1 kurang dari P2 ya. Jadi jika P1 kurang dari P2 keliru, maka P1 lebih besar sama dengan P2. Ya, hipotesis minimalnya berarti yang mempunyai tanda sama dengan ya, P1 sama dengan P2. Hipotesis alternatifnya P1 kurang dari P2. Sedimentasi levelnya 0,05, kemudian kita bisa gunakan distribusi normal untuk membuat perkiraan terhadap distribusi polinomial. Ya. P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Sama dengan 0,004347. Jadi Q-nya sama dengan 1 minus itu 0,995653. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus statistik ya, ujinya atau statistik hitungnya ya, Z ya. Ternyata Z-nya sama dengan minus 1,91 ya, minus 1,91. Nah, karena dia di right tail ya, dia ternyata lebih kiri dari minus 1,645, maka dibilang kita menolak ya, H0. Kalau menggunakan p-value ya seperti ini ya, tes statistiknya 1,91, maka ya kemudian peluangnya sama dengan 0,0281 ya. Nah, ini kemudian p-value ini kita bandingkan dengan signifikansi value. Ya. Karena p-value 0,0281 kurang dari signifikansi level 0,05, maka kita menolak H0. Karena kita menolak H0, maka kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim bahwa proporsi ya airbag tadi ya, itu ya, kurang daripada proporsi fatalities dari yang tidak menggunakan airbag. Jadi kesimpulannya kelihatan di sini bahwa airbag ini efektif untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kalau untuk traditional method berarti tinggal kita cek ya, kalau untuk alpha 0,05 itu Z critical value-nya berapa? Minus 1,645.
Ya, karena Z-nya itu minus 1,91, maka dia lebih besar dibandingkan dengan minus 1,645, maka semuanya sama ya, kita menolak hal 0. Oke, ya, jadi yang berikutnya ada dengan confidence interval ya. Kalau kita ingin mengukur perbedaan antara dua proporsi, kita gunakan confidence interval. Ya, contohnya kita lanjut dengan contoh yang tadi ya. Kita membuat 90% confidence interval. Jadi kalau alfanya tadi kan 0,05 ya, maka kita bisa membuat sebuah confidence interval nilainya adalah 90% ya, untuk mengestimasi perbedaan antara proporsi populasi tadi ya. Nah, kita hitung errornya sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan akar P1 Q1 dibagi N1 plus P2 Q2 dibagi N2 ya. Sama dengan errornya 0,001507. Kemudian kita buat confidence intervalnya ya. Jadi antara minus 0,00323 sampai ke minus 0,000218. Ya. Karena confidence interval tersebut ya tidak mengandung nilai 0, maka implikasi bahwa terdapat significance difference ya, perbedaan signifikan antara dua proporsi. Ya. Di fatality rate ini lebih kecil ya untuk mobil-mobil dengan menggunakan airbags. Nah, basic sebetulnya ya. Jadi kenapa kemudian prosedur di section ini bisa dilaksanakan? Ya, pertama ya, distribusi dari P1 ini bisa diaproksimasi dengan distribusi normal ya. Di akar P1 Q1 di bagian 1 ya. Nah, perbedaan P1 dan P2 juga bisa diaproksimasi dengan distribusi normal ya. Dan variansnya sama dengan varians P1 ditambah varians P2 ya. Jadi varians dari perbedaan antara dua independent random variable ini justru penjumlahan dari masing-masing variansi. Ya. Nah, varians itu tadi kita akarkan ya, menjadi standar deviasi. Ya. Kalau ingat standar deviasi yang tadi, kita ingat yang di depan ya. Kita menggunakan standar deviasi sesuai dengan statistik uji ya. Ya. Oke. Oke, itu yang dengan proporsi. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya langsung saja deh. Oke, berikutnya terkait dengan min ya, rata-rata. Kalau di bab 8 nih kalau nggak salah ya. Jadi terkait dengan proporsi kita menggunakan distribusi Z. Terkait dengan min, apabila kita mengetahui standar deviasinya, kita bisa menggunakan distribusi Z. Kalau enggak, kita menggunakan distribusi T atau student. Nah, di part 1 ya kita menggunakan dua populasi yang standar deviasinya unknown. Ya. Dan tidak diasumsikan sama juga. Kemudian di part 2-nya ya, ada dua situasi ya. Pertama adalah standar deviasinya dari dua-duanya adalah diketahui. Ya. Kemudian yang situasi yang kedua yaitu standar deviasinya tidak diketahui atau asumsinya dan diasumsikan sama ya.
Nah, yang part 2 ini jarang terjadi, maka kita lebih banyak ke part 1. Ya. Part 1. Di mana kita membandingkan antara dua ya, populasi yang berbeda. Ya, berbeda. Ya. Dan standar deviasi pun diasumsikan, ya, tidak diasumsikan sama. Oke. Ini yang paling banyak nih, part 1. Independent sampel dengan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2-nya ini tidak diketahui dan juga tidak diasumsikan sama, ya, equal. Oke, tapi sebelum masuk ke berikutnya, kita bahas dulu bedanya independen dengan dependent. Ya. Jadi dua sampel adalah independen jika ya satu sampel ini kita pilih itu tidak ada hubungan sama sekali dengan sampel yang satunya. Ya. Itu. Kalau dependent ada hubungannya. Ya, ya misalkan ya ini pengukuran ya dari satu subjek sebelum dan sesudah perlakuan, sebelum dan sesudah tanggal tertentu. Ya. Nah, kemudian bisa juga antara suami dan istri, ya. Data suami dan data istri mengenai ketinggian badan misalkan. Oke. Ini contoh untuk yang apa namanya independen ya, independen ya. Ya, ini penelitian memang melihat reliability dari assessment ya, assessment test. Kemudian ada dua grup ya, satu grup pertama 30 orang mahasiswa ya, dia mengambil tes secara online, jadi ada pengawasnya gitu ya, secara offline. Grup kedua itu 32 orang mahasiswa mengambil tes secara online, jadi tanpa pengawas. Nah, dua sampel ini independen karena nggak ada pasangannya satu dengan yang lain. Nah kalau dependen ini seperti contohnya ya hubungan antara ketinggian ya, suami dan ketinggian istri. Nah ini kan berpasangan. Nah, ini berarti dia dependen. Oke, kita coba masuk ke statistik ujinya ya. Ini rumusnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Requirement-nya ya, standar deviasi 1 dan 2 dari populasi 1 dan 2 itu tidak diketahui. Dan tidak ada asumsi juga terkait dengan apa namanya dua sampel tadi, sehingga sampel independen ya. Kedua-duanya juga simple random sampling ya. Dan kemudian besarnya itu lebih dari 30 atau populasinya mempunyai distribusi normal. Ya. Nah, jadi ini ya T-nya. Jadi kita menggunakan T ya, bukan Z ya. T-nya sama dengan X1 dikurangi X2 dikurangi M1 dikurangi M2. Ya. Dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Ya. Karena kita menggunakan distribusi T atau student, maka kita perlu tahu degree of freedom-nya. Ya, degree of freedom-nya yang lebih kecil antara N1 minus 1 atau N2 minus 1. Kemudian p-value-nya bisa menggunakan tabel A3. Ya, demikian juga critical value-nya. Nah, ini ya. Jadi degree of freedom, kemudian kita menggunakan p-value dan critical value. Kemudian confidence interval, ya kita menggunakan margin of error ya. Sama dengan T alpha per 2
kalikan akar S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, DF-nya kita pilih mana yang lebih kecil antara N1 minus 1 atau N2 minus 1. Nah, jangan lupa cek requirement-nya. Nah, contohnya ini, ya, orang ingin meneliti mengenai kreativitas, ya. Orang yang melihat, ya, gambar atau tulisan dengan background biru dibandingkan dengan orang melihat gambar atau tulisan dengan background merah. Ya, klaimnya adalah biru itu bisa meningkatkan performansi, ya, pada tugas-tugas yang kreatif. Uji klaim tersebut dengan menggunakan level signifikansi 0,01. Ya. Kita cek dulu requirement-nya. Ya. Benar nggak? Ya, standar deviasi tidak diketahui, oke. Kemudian subjek grupnya independen, ya. Kemudian sampelnya adalah simple random sampel, ya. Kemudian kedua sampelnya melebihi 30, ya. Ini ternyata sudah ini, ya, dipenuhi semuanya. Kita lihat datanya. Ya, untuk yang menggunakan atau layar merah, ya, atau red background ini, dari 35 subjek, ya, setelah dihitung skornya itu rata-ratanya 3,39, standar deviation 0,97. Ya. Yang menggunakan background warna biru hanya 36, rata-ratanya 3,97 dan standar deviation 0,63. Oke, kita lihat, kita bikin uji hipotesisnya dulu. Klaimnya adalah warna biru bisa meningkatkan performance. Ya. Atau bisa kita ungkapkan dengan cara lain, orang dengan latar belakang biru, ya, maksudnya latar belakang biru ini orang tuh melihat komputer yang punya latar belakang biru gitu. Di situ ada tulisan-tulisan yang perlu kita hafalkan, ya. Itu ternyata orang dengan latar belakang biru, background biru, itu mempunyai, ya, nilai skor kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang punya latar belakang merah. Jadi mu1 kurang dari mu2. Nah, jika original claim-nya ini salah, maka mu1 lebih besar sama dengan mu2. Sehingga hipotesis nolnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1-nya mu1 kurang dari mu2. Terima kasih, levelnya sama dengan 0,05. Kemudian karena kita menggunakan sampel independen, ya, terkait dengan dua populasi, kita gunakan distribusi T. Kita hitung statistik ujinya, ya, maka sama dengan minus 2,979. Ya. Kalau kita ingat ini ya ini, ya, karena ini bukan distribusi Z, harus kita cek dulu nih dari tabel A3. Ya. Berapa sih kalau alpha 0,01 critical value-nya? Ternyata sama dengan minus 2,441. Ternyata statistik uji ini lebih besar, ya, daripada statistik value-nya, critical value-nya. Ya. Kita menggunakan di sini di graph reading-nya 34. Ya, jadi berarti jatuh di daerah penolakan H0. Ya. Nah, dengan p-value juga sama, ya. Ya. Luas area sebelah kiri daripada statistik uji, ya, sama dengan 0,0021. Ini kurang daripada 0,01 yang merupakan sedimentasi levelnya. Jadi kita semuanya menolak H0. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa, ya, yang punya background layar merah
itu mempunyai nilai kreativitas itu lebih rendah dibandingkan dengan yang background warna biru. Dari sini kita bisa membuat sebuah confidence interval yang 98%. Ya. Saya lagi ada penyemprotan COVID ini, karena banyak banget di daerah sini. Udah lewat. Ya, saya ulangi, ya, kita membuat confidence interval 98% ya, untuk memperkirakan perbedaan ya, antara skor kreativitas dari yang punya background warna merah dan background warna biru. Ini kita hitung E-nya ya, sama dengan 0,475261 ya. Jadi perbedaannya itu terletak antara minus 1,06 dan minus 0,10 ya. Ya, jadi karena dia tidak ada nol di dalamnya, maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata tadi. Oke ya. Nah itu yang dimana standar deviasinya diketahui ya, dan tidak diasumsikan sama. Ya. Nah ini sebenarnya ada lagi nih, ya. Tapi ini memang jarang ya, karena seringkali asumsinya tidak terpenuhi. Jadi pertama adalah di mana dua populasi itu standar deviasinya diketahui, kan jarang-jarang ya populasi yang kita tahu standar deviasinya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan, kalau kita bisa menggunakan distribusi Z. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya, populasinya standar deviasi tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Ya. Ini kita bisa menggunakan pool, ya, kombinasi dari variance sampel. Oke, ini yang pertama ya. Jadi statistik uji ini kemudian karena kita tahu sigma 1 dan sigma 2 nya, standar deviasi 1 dan standar deviasi 2, maka statistik ujinya menjadi seperti ini. Ya. Selebihnya sama ya. Kita uji dengan menggunakan critical value atau kita uji dengan menggunakan p-value. Kemudian untuk confidence intervalnya ya, kita menggunakan parameter ya, standar deviasi daripada populasi 1 dan standar deviasi dari populasi 2. Kemudian untuk ya dengan asumsi ya, sigma 1 sama dengan sigma 2 ya, maka P-nya seperti ini ya. Dan S-nya ini kita lihat seperti ini. Di mana DF-nya karena kombinasi ini DF-nya sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ya, tapi seperti yang tadi dipakai ya, sehingga kita biasanya menggunakan yang distribusi T yang di awal ya. Di mana sampelnya independen dan tidak diketahui standar deviasinya. Nah ini yang untuk yang asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2. Ya. Ada rekomendasi dari artikel Master dan Stephen ini. Lewat lagi. Kenceng banget kayak pesawat lewat. Ya, jadi asumsi sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Ya.
Dan jangan asumsikan bahwa mereka itu sama. Ya. Dengan kata lain kita bisa menggunakan teknik yang ada di part 1 ya. Gitu ya. Yang pakai distribusi T. Mendingan menggunakan seperti ini. Oke, jadi ini untuk uji beda ya antara dua ya independent means. Ya. Independent means. Ya. Pertama, kita cek dulu apa kita tahu sigma 1 dan sigma 2 ya. Kalau tahu kita gunakan distribusi normal. Tapi ini kan jarang terjadi. Tapi kalau kita nggak tahu, apakah kita bisa berasumsi sigma 1 sama sigma 2? Kalau iya, kita menggunakan pool. Ya. Tapi ini ya kurang direkomendasikan. Atau mendingan kita asumsikan kita nggak tahu apa-apa yang mengenai sigma 1 sama dengan sigma 2. Kita bisa menggunakan distribusi T. Jadi secara umum kita menggunakan distribusi T ini. Ya. Kecuali kalau ada instruksi lain. Dibilangin di sini. Oke. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Terakhir bagian section 94. Ya. Ya. Nah, kalau ini terkait dengan sampel yang dependent ya. Yang berpasangan ya. Match pairs ya. Ya. Nah, secara umum sama ya. Tetapi kita menggunakan distribusi T ya. Secara umum sama. Contohnya ini ya. Contohnya ini ya, dependent sample ya. Antara tinggi badan ya Presiden Amerika ya di sini dengan lawannya ya. Misalnya kayak sekarang ini Trump sama Biden ya. Nah, di sini dibilang ini yang kemungkinan terpilih sebagai presiden ini yang lebih tinggi. Ya, benar kan nih? Ada hubungan antara apa namanya? Ya calon presiden ya di sini ya. 189, 170. Ya, cuma satu nih yang minus nih ya. Nah, sisanya sebetulnya lebih tinggi yang jadi presiden yang terpilih. Ini yang ini sama. Tapi apa benar nggak ini kayak gini? Nah, itu yang akan kita buktikan. Oke, kemudian kita rancang eksperimennya. Ya. Jadi sebetulnya dengan dependent ini biasanya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan independent. Ya. Kadang-kadang nggak bisa ya. Contohnya tadi yang vaksin. Gimana dong caranya menguji yang pakai dependent? Nggak bisa ya. Habis kita menguji yang nggak pakai, misalnya kalau dependent kan ya sebelum perlakuan sama sesudah perlakuan. Nah ini susah ya. 3 bulan nggak pakai vaksin, habis itu pakai vaksin gitu ya, susah bandinginnya. Ya, akhirnya mana yang pakai placebo ya, dimana independen ya, tetapi dua ini. Ya kalau independen ini ya misalkan apa ya, itu tadi ya contohnya yang tadi ya, tinggi badan atau ya suami istri ya, kalau di sini nanti contohnya ya. Tapi secara umum sebenarnya yang dependen ini lebih bagus ya. Ya lebih bagus ya. Cuman kadang-kadang nggak sulit dalam pelaksanaannya. Gitu. Oke, kita notasinya dulu ya. Ini seperti biasa ini. Cuman ini sekarang kita pakai notasi D ya. D ini perbedaan ya, antara ya, dua value tadi. Ya. Requirement-nya adalah sampel datanya adalah dependent, ya, samples-nya adalah sample random sampling.
kemudian persyaratan yang terpenuhi ya, jumlahnya itu lebih dari 30 ya. Ya, kemudian atau berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Nah, kita pakai T ya, distribusi T ya. Di perbedaan difference-nya dikurangi dengan mu D-nya dibagi dengan SD dibagi dengan akar N, di mana degree of freedom-nya N-1. Kita bisa menggunakan p-value atau bisa menggunakan critical value. Untuk confidence intervalnya kita sama ya. Kita menggunakan margin of error P alpha per 2 dikalikan SD dibagi dengan akar N. Oke, ini contohnya tadi ya, presiden tadi, perbedaan presiden, tinggi presiden ya dengan lawannya. Ternyata benar ya, secara umum lebih tinggi yang jadi presiden ketimbang yang kalah waktu pilpres. Soal yang ini nih. Nah, tetapi benar nggak nih signifikan secara statistik? Oke, dulu sampelnya ada dependent, ya benar ya karena ini berpasangan. Kemudian dipilih secara random, oke. Ya. Kemudian karena jumlahnya cuma 5, kita cek normalitasnya. Kalau melihat normalitinya ini kelihatannya sih terpenuhi. Ya, oke. Ya. Oke, klaimnya adalah mu D lebih besar daripada 0. Ya. Jadi perbedaannya itu lebih besar daripada 0. Ya. Artinya presiden lebih tinggi daripada lawannya ya. Kemudian kalau misalnya itu nggak benar, maka mu D kurang dari sama dengan 0. Maka hipotesisnya kita tulis H0-nya mu D sama dengan 0, dan H1-nya mu D lebih besar daripada 0. Signifikansi levelnya 0,05, kemudian kita menggunakan distribusi T, ya. Rata-rata D-nya 3,2, S-nya sama dengan 11,4. Ya, kita masukkan, ya, ternyata T-nya sama dengan 0,628, dengan degree of freedom-nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kita dengan menggunakan tabel A3 ya, sebetulnya bisa juga, atau kalau ini menggunakan teknologi p-value-nya sama dengan 0,282 ya. Artinya ini lebih besar daripada 0,05 ya, sehingga kesimpulannya kita gagal untuk menolak 0 ya. Atau bisa juga kita menggunakan critical value ya. Uji statistiknya T-nya sama 0,628, critical value-nya 2,132, maka dia lebih terletak di daerah penolakan H0. Di daerah gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya tidak cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa tingginya presiden itu mempunyai perbedaan lebih besar daripada 0. Sehingga kesimpulannya presiden itu kelihatannya tidak lebih tinggi juga dibandingkan dengan lawannya. Nah, bagaimana dengan menggunakan confidence interval? Nah, kita bisa menggunakan 90% confidence interval. Mu J-nya, ya, perbedaannya itu rata-rata perbedaan terletak antara minus 7,7 sampai 14,1. Jadi cukup besar ya. Nah, di dalamnya itu ada nilai 0 cm. Sehingga dimungkinkan tidak ada perbedaan. Sehingga indikasinya adalah terdapat tidak ada perbedaan signifikan ya, antara tinggi presiden dan tinggi lawannya di pilpres. Oke, selesai sudah ya bahannya untuk bab 9 ini ya. Ya, kita istirahat ya, kita sholat zuhur buat yang sudah masuk waktunya. Kemudian ya jangan lupa ngerjain soal ya.
Sebisanya saja satu nggak apa-apa, tapi intinya tolong kerjakannya. Apa yang saya minta tolong dikerjakan ya. Jadi untuk bab subbab 92, 93, 94 ini untuk yang kelompok 1 ngerjain soal nomor 1, nomor 1, kemudian 5 ya dan seterusnya, kelompok 2 ngerjain soal nomor 2, 6 dan seterusnya, kelompok 3 ngerjain soal nomor 3, 7 dan seterusnya, kelompok 4 ngerjain soal nomor 4, 8 dan seterusnya ya. Nah, kalau bisa dibagi-bagi ya. Sebagian ngerjain yang section 92, sebagian ngerjain yang section 93, sebagian ngerjain section yang 94 ya. Jadi imbang gitu. Nanti waktu saya tanya hampir semuanya sudah selesai gitu. Jangan ngerjainnya semuanya dari section 92 nih. Ya, kalau bisa dibagi-bagi lagi. Gimana caranya ya terserah aja. Ya. Random aja. Ya. Oke ya. Kita istirahat dulu ya. Siap ya ngerjain soal ya. Oke, Mas Yose ya. Jadi tolong kerjanya random aja. Maksudnya yang kelompok 3 ya jangan yang 9 dari section 92 semua. Ya, nanti section 93 atau 94 nggak ada yang ngerjain ya. Tapi nomornya tetap kayak tadi ya. Oke, silakan kita ketemu lagi jam 12.30 ya. 3/4 jam saya pikir sudah cukup. Oke, silakan. Asumsinya itu P1, kalau H0 itu kan P1 kurangi P2 sama dengan 0. Oh, berarti untuk setiap ini pasti 0 ya Pak hasilnya? Iya, untuk setiap ini pasti 0, betul. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kan saya tadi ngerjain soal 9.2 nomor 19, Pak. Coba di share screen aja atau di kertas. Saya ngerjainnya di kertas, Pak. Udah. Saya share screen itunya aja ya, bukunya. 9.2 nomor 19. Interpreting overlap ini. Iya, yang overlap itu saya masih bingung, Pak. Maksudnya itu gimana, Pak? Ini beyond the basic emang nih. Waduh, ini benar-benar paper ya Mas ya? Overlap ini ya overlap dari confidence intervalnya Mas, antara dua populasi itu yang sama gitu overlap. Cuman ini saya harus baca lagi nih. Independent simple sample itu jadi kan masing-masing sampelnya 200. Di sampel yang pertama 112 dia punya atribut. Di mana
Jadi ini overlap antara confidence interval. Ini 92 kan berarti belum masuk ke itu ya. Belum masuk yang ke yang perbedaan itu ya Mas ya. Kan 92 ini masih yang ini kan ya, Mas Farid. 92 kan Iya, Pak. masih yang proporsi yang di awal kan ya? Iya, Belum yang ini ya, belum yang apa ya? Yang 94 itu kan yang pasangan itu kan belum ya. Nomor berapa tadi? 19, Pak. 19 ya. Jadi ini difference antara P1 kurang P2. Kamu udah coba belum yang pertama berapa, yang kedua berapa? Apa nggak bisa dicoba? Kalau yang A kan itu saya ngikutin contoh soal sih Pak. Jadi pertama itu nyari proporsinya. Proporsi pertama itu kan 122 per 200 itu 0,56. Terus P2-nya itu 88 per 200 itu 0,44. Ya. Terus kan apa namanya, nyari Z score-nya confidence ya. Itu kan 95% itu 1,96 ya Pak. Terus nyari margin of error-nya yang apa namanya 1,96 dikali akar dari PQ per N ditambah PQ per N itu didapat 0,0973. Jadi margin of error-nya 0,0973. Terus dimasukin ke interval yang P1 kurang P2 dikurang E kurang dari P1 kurang P2 kurang dari P1 kurang P2 tambah E itu 0,027 kurang dari P1 kurang P2 kurang dari 0,2173. Karena apa namanya, kalau di yang saya baca di atas itu karena confidence intervalnya itu tidak memuat angka 0, jadi apa namanya proporsinya itu nggak sama Pak. Jadi ada beda di antara dua proporsi itu. Karena di dalamnya nggak ada angka nolnya. Iya Pak, sebentar Pak. Saya sesuai sini sih Pak.
Terus yang jadi pertanyaan, Mas, yang masih belum paham? Kenapa, Pak? Yang masih belum paham apanya? Yang B, Pak. Saya pas Oh, bingung yang yang B. overlap itu. Yang B itu Yang ininya. jadi harus satu-satu nih, Mas, sekarang ini. Kan kalau ini kan menggunakan metode yang ada di bab 9. Nah, kalau yang B itu dia menggunakan metode yang di bab 7. Jadi satu-satu. Nah, kemudian lihat dia ada irisannya enggak. Kalau kan irisan ya. Oh, kalau beririsan itu ya, Pak. Iya. Berarti sama proporsinya. Berarti overlap, ada overlap di situ. Gitu aja sih, Mas. Oh, jadi yang bedain tuh cara ngitung margin of error-nya ya, Pak? Kan Iya, tadi benar. kan langsung digabung. Kalau ini satu-satu, P1-nya Satu-satu. yang E1 sama E2. Iya, betul, kayak gitu. Jadi ini kan apa namanya? Satu-satu ya kalau yang di bab 7 ini ya. Kalau ini bab 9 tadi kan dia apa namanya? Ya membandingkan gitu, membedakan antara populasi 1 dengan populasi 2. Nah, terus beda enggak gitu loh. Nah, nanti bisa kita lihat dari gambarnya sih, sebenarnya paling enak melihat gambarnya gitu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Ya, kalau overlap ya, kalau beririsan ya sebenarnya cuma itu aja sih, ada kemungkinan apa namanya? Dia populasinya sama gitu. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Kalau bab 93 sama 94 gimana? Ada nggak yang udah pernah ngerjain? Sempat ngerjain tadi. Silakan. Di sini lagi hujan ini. Gak ada yang ngerjain bab 93 atau 94? Oh, sama nih, lagi hujan nih, Mas Alfairus ya. Coba
Mas Bagus, ngerjain apa Mas Bagus? Tes. Saya ngerjain yang 94 nomor 24, Pak. Wah, kamu ditunggu-tunggu dari tadi. Tapi belum selesai, Pak. Nggak apa-apa. Yang Iya. penting ngerjainnya. 94 nomor 24. Gimana Mas? Ada kesulitan? Soalnya itu di sini suruh menguji klaim tentang penggunaan waktu per second dalam film animasi Disney yang menunjukkan penggunaan tembakau dan alkohol, bahwa penggunaan tembakau dan alkohol tersebut itu lamanya lebih dari 0 second. Nah, di sini datanya pakai appendix B, dataset 8. Saya share screen, Pak ya. Boleh, silakan. Wah, ini ada pertanyaan di chatting ya. DF-nya tidak ada di tabel. Cari yang paling dekat, Mbak. Atau jauh banget semuanya. Jadi cari yang terdekat ya, DF itu. Ini apa ya Mas ya? Data apa ya? Aneh banget ini. Data itu, Pak. Film Disney. Sesuai appendix B halaman 602. Penggunaan tembakau dan alkohol berdasarkan itu detik. Oh, detiknya. Jadi mungkin ya ini di nomor 1 ini film 1 ya. Itu. Iya, Pak. Film 1 itu nggak ada tobacco 0, alkohol 0. Gitu. Iya, Pak. Film 2 tobacco 223, alkohol 80 gitu ya. Iya, Pak. Oke, terus lanjutannya. Berarti ini kan T itu. Ya, suruh menguji apakah klaimnya benar gitu, Pak. Tentang penggunaan maksud saya penggunaan tembakau dan alkohol dalam film tersebut berdasarkan second. Ini data per second. Itu lebih dari 0 second. Oleh sebab itu dicari diferensial antara dua data tersebut. Jadi ini kemudian dicari min antara diferensial tersebut, kemudian dimasukin ke uji statistik. Saya dapatnya ini. Baru sampai situ. Oh, di film animasi ini ada penggunaan tobacco dan alkohol. Iya. Jadi klaimnya itu dia lebih banyak waktu yang digunakan untuk ngeliatin orang ngerokok ketimbang orang minum. Nah, dua-duanya nggak benar ya Mas ya. Ini kan animasi anak-anak kan mestinya, atau bukan ya? Kalau ngeliat sepintas memang banyakkan tobacco ya. Ngeliat sepintas itu. Iya. Iya kan? Berarti tobacco, loh, klaimnya itu tobacco lebih besar daripada alkohol. Oke. Klaimnya itu, berarti kan itunya harusnya lebih kecil sama dengan.
klaimnya di sini, Oh, lebih besar daripada 0 ya perbedaannya ya? ya perbedaannya lebih besar daripada 0, Pak. Bukan tembakonya yang lebih besar Oh iya, daripada karena alkohol. kadang dia berpasangan. Karena Iya. dia berpasangan, ya. Jadi bukannya yang tadi independen. Kalau berpasangan kita nyari perbedaannya, betul. Ya, klaimnya itu jadi lebih besar daripada 0. Tobacco lebih besar daripada alkohol, makanya dia lebih besar daripada 0. Nolnya benar ini. Ya, mu D-nya sama dengan 0. Oke, kemudian setelah Mas yang hitung, T-nya sama dengan 1,617, Mas? Iya. Ya. Oke, lanjutannya berarti tinggal nyari di tabel A3, berapa itu DF-nya? Saya ketemunya itu 49. Saya nggak tahu benar apa enggak. DF-nya? Kan, iya. DF-nya kan N-1 itu, Pak. DF-nya N-1 ya? Berapa Iya. ini? Ini N-nya 50, Oh, ini 50 ya. berarti 49. 49 ya. Ya didekati dengan 50 kalau nggak ada, Mas. Gimana, Pak? Didekati dengan yang 50 kalau nggak ada. Kurang jelas, Pak. Didekati dengan 50. Kan DF-nya biasanya kelipatan ini ya. 50 DF-nya. Kalau memang nggak ada 49. Oh, Tabel A3-nya mana? tabel A3-nya saya buka di buku itu. Bukan buku digital, Pak. Buku. Oh. Bisa nggak kelihatan di situ? Buku soft copy-nya saya nggak punya. Wah, ada nih 50 ya. 50, terus itu apa, Mas? Skornya berapa dia? Gimana, Pak? Skornya berapa tadi? T-nya? T-nya berapa tadi? 1,617. 1,617. Ini saya lagi ngeliat ini. 1,617, 50. 1,617 berarti sekitar 17. Oh, antara ini sama ini. Antara dua yang terakhir, Mas. Berarti kalau dia one antara 0,05 sampai 0,10. 0,05 sampai 0,10. Ini left tail atau right tail? Halo? Apa, Pak? Left tail atau right tail itu? Left tail atau right tail? Nggak kedengeran suara saya. Putus-putus, Pak, kalau beli saya. Left tail atau right tail, Mas? Left tail atau right tail, Pak ya? Iya. Oh, right tail. Right tail kan? Ya udah. Berarti simpulannya? Simbolannya P lebih besar dari 0,05, artinya gagal untuk menolak H0. Iya, gagal untuk menolak H0. Mestinya sih gitu. Gitu ya.
Sudah, Pak. Ya udah, itu aja gampang kan ternyata. Nggak ada masalah lagi kan? Ya, Nah, tinggal cari ini. Kamu udah share screen-nya udah lepas? sudah, Pak. Ya. Ya ini ya, jadi gagal untuk menolak H0. Ini dia nih. Satu 1,617 ya, DF-nya kan 49 ya, kita dekati dengan 50 nih. 1,617 kan di sini nih, antara ini sama ini ya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, antara ini sama ini kan, dua yang terakhir gitu. Berarti dia itu antara, kalau one tail antara 0,05 sampai 0,1. Kalau signifikansi levelnya itu 0,05, maka berarti dia gagal untuk menolak H0. Gagal untuk menolak H0, jadi artinya bahwa kita cukup bukti ya. Jadi sama aja sebetulnya antara tobacco dengan alkohol. Gitu ya Mas? Iya, Pak. Oke. Ya mudah-mudahan cara berpikirnya yang penting ya, bagaimana kita menguji hipotesis ini yang kita perlukan gitu. Nanti di setiap saat ya kita berpikirnya seperti itu. Kita menguji normalitas, kita menguji apakah ini sesuai dengan asumsi dan lain sebagainya. Itu semuanya menggunakan teknik-teknik yang urutan-urutan yang tadi saya sebutkan. Jadi mulai dari membuat hipotesisnya, ya, kemudian menghitung statistik ujinya, ya, yang kemudian kita bandingkan dengan critical value, ya. Critical value dapatnya dari mana? Dapat dari signifikansi level. Atau bisa juga kita langsung kita hitung p-value-nya, kita bandingkan dengan signifikansi level. Entah itu distribusinya Z, T, dan sebagainya, itu sama aja. Gitu. Kalau yang proporsi kan selalu Z, ya kan? Kalau min, dia selalu T. Kalau misalkan standar deviasinya tidak diketahui, dan umumnya tidak diketahui gitu. Jarang-jarang yang populasinya standar deviasinya kita tahu. Gitu. Ya, itu ya. Jadi kalau yang pair berpasangan berarti kita lihat difference-nya, perbedaannya. Gitu. Ini Mbak Rahmita nih nanya nih di chat ya. Jika DF-nya tidak terdapat di tabel A3, ya. Cara mencarinya bagaimana ya Pak? Ya. Nah itu yang paling dekat aja Mbak. Kalau nggak ada di tabel, kayak tadi kan 49 ya 50 gitu. Atau ini beda banget atau gimana nih Mbak Rahmita? Iya Pak, sudah tadi seperti yang Bapak jelaskan waktu bagus. Oh iya. Jadi yang paling dekat ya Mbak ya? Yang paling mendekati ini. Memang ini kayak large, ini kan ada yang di tabel A3 itu large, ya. Misalkan gede banget gitu sampelnya. Nah, itu large ya. Ya udah itu kita pakai itu di atas 2000. Tapi secara umum lihat aja nih kecil-kecil nih perbedaannya, makin ke sini makin kecil gitu. Malah ada yang sama gitu antara 1000 sama 2000 itu mirip banget gitu. Jadi boleh dibilang large juga udah ya karena kita tahu ya, jadi semakin depth-nya semakin besar kan dia E-nya semakin besar dia mendekati normal, ya kan, buat distribusi P. Jadi ya semakin bentuknya kayak lonceng yang sempurna gitu. Oke. Ada lagi? Udah lewat jam 1, ya udah ketutup dong saya. Waduh, iya benar.
Kalian pas ditutup. Wah, untung saya udah absenin kalian semua. Oke, kalau gitu ya kita tutup saja pertemuan kali ini ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Sehat selalu ya. Sampai ketemu. Sampai jumpa pekan depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab di WA aja ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Live. Karena saya ada rapat lagi nih.